Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang timer ya. Jadi untuk pewaktu gitu. Jadi tidak selamanya bahwa lampu itu harus nyala langsung. Nah, itu ditunggu dulu ada beberapa saat. Kita akan coba untuk menjelaskan tentang timer. Kita buka, cek programnya. File new. Ini pakai CP1L, settingannya masih tipe M. Oke, kita buka dulu instruksi referensinya. Baik, kita cari timer. Nah, di mana timer adanya? Nah, ini timer pun ada macam-macam ya, ada tim H. Jadi kalau tim itu bagaimana nih tipenya? Kalau tim H, nanti kita akan jelaskan ya perbedaan antara tim H, tim HX dengan tim ya. Nah, kalau di sini kita akan mencoba dulu yang timer dulu ya. Nah, ini. Nah, tim atau tim X. Nah, ini ininya adalah satuannya adalah 0,1 second. The setting rank, the value dari 0 sampai 999.9 ya. Nah, timer ini disediakan oleh Om Ron itu sebanyak 256 kalau yang lama ya. Saya nggak tahu nih yang baru berapa gitu. Nanti kita lihat, coba ke bawah ada nggak timernya berapa. Nah, ini ternyata time areanya banyak ya. Di sini 00 sampai 4095 kalau sekarang. Kalau dulu hanya 295. Ternyata sekarang timer dan counternya itu bisa sampai 4095 buah. Oke. Nah, ini operannya the time number between 00 sampai 4095. Nah, datanya bisa berupa ini datanya bisa berupa ini BCD ya, binary kode, atau berupa hexa ya, hexa. Jadi ini nanti timer number. Nah, kalau pakai binary berarti pakai yang tim X ya. Nah, kita coba nanti yang pakai sistem BCD ya. Nah, terus ada syaratnya lagi. Timer ini si pulsanya harus atau sinyalnya harus masuk terus di koilnya. Jadi kalau sepersekian detik mati, maka dia akan kembali ke 0 lagi. Karena ini bukan retentif ya, tidak nyimpan. Nah, ini datanya. Nah, ini nanti timernya seperti ini. Jadi nanti ada sistemnya, kita di sini ada delay on dan delay off. Jadi untuk menunda hidup dan menunda mati ya. Kita coba untuk mogram. Baik. Nah, di sini misalkan kita pakai C4. Nah, terus ini 0.02. Ini sebagai stop. Terus kita pakai work area ya. W0.00. Nanti si work area inilah yang akan menjalankan coil daripada timer. W0.00. Jadi work areanya yang kita mainkan. Nah, di sini nanti ada work area lagi. Jadi C W0.00. Nah, ini menjalankannya pakai instruksi. Jadi nah, ini pakai ini ya. Kita mau pakai instruksi gini nggak apa-apa. Klik. Nah, di sini ditulis tim spasi nomor. Misalkan kita pakai timernya 00 spasi, ini angkanya. Kita karena ini 0,1 ya, satuannya tadi berdasarkan daripada instruksinya. Jadi kalau mau 5 detik berarti itu adalah 0050.
Oke. Oke. Nah, ini. Nah, nanti di sininya kita juga pakai C lagi. Jadi kalau misalkan si master on-nya bekerja, ya semua sistem akan bekerja. Nah, di sini terus kita pakai untuk kontaknya tim T0 ya. Ini T0 kontaknya baru ke output. Jadi outputnya yang ini untuk menghidupkan, ini untuk mematikan. Berarti ini untuk menghidupkan nanti 100.02. Nah, sedangkan untuk yang delay off-nya, nanti kita lihat bagaimana delay off itu terjadi. Oke, nah ini kita pakai NC T0. Nah, ini pakai output 100.03. Baik, selesai. Nah, kita nanti coba, ini sedang berhitung, kita matikan, belum sampai settingan waktunya terpenuhi. Apakah terjadi perubahan atau tidak ya. Nah, gitu. Sekarang kita nyalakan, PLC-nya sudah nyala, kita sambungkan antara laptop kita dengan PLC. Oke, kita transfer, Ctrl T. Oke. Yes. Oke. Nah, ini masih dalam kontrol program, kita biasa Ctrl 3. Takut masih ada kesalahan, sehingga kita bisa diperbaiki secara online ya. Nah, ini sekarang kita tekan 04. Nah, ini ngitung 43, kita matiin. Nah, itu kembali lagi ke 0. Jadi si angka ininya ya kita lihat. Nah, 48, 43, kita matiin. Nah, tidak terjadi apa-apa. Itu ya. Nah, ini. Jadi kalau pada saat ini nyala nih. Nah, ini si lampu yang merahnya. Nah, kita matiin udah. Ya, karena si kontaknya kita matikan. Tapi kalau misalkan ininya kita di seperti itu sampai berakhir, sampai settingannya tersesuai, nanti terjadi. Jadi yang kontak ini akan mati, yang ini akan hidup. Oke, kita edit dulu ya. Ini sebentar, ini supaya lebih jelas nih. Nah, ini kita kontrol online edit, klik kanan, bikin. Nah, ini kita hapus lah. Kalau misalkan rekan-rekan pengen lebih jelas ya, ini jadi tanpa dipengaruhi oleh master on ya. Jadi master on-nya hanya untuk mematikan atau menyalakan daripada koilnya ya. Nah, ini setelah beres, kita Ctrl A lagi, kita klik kanan, online edit, send change. Oke, yang kita untuk kembali lagi, ini kan masih menyala ya. 102 kita matikan dulu. Nah, ini kembali lagi ke 0, coba kita. Nah, ini kan lampunya lagi kondisi nyala ya. Nah, nanti yang kondisi nyala ini jadi mati, nah itu yang disebut delay off, yang tadinya mati jadi hidup, itu yang namanya delay on. Kita klik. Sorry. Nah, kita klik. Ini berhitung. Kita matikan. Nah, jadi walaupun tinggal sepersekian detik kita matikan, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sudah settingannya terpenuhi, nah ini sampai kembali ke 0 terpenuhi, maka akan terjadi perubahan. Nah, seperti itu. Itu ya, rekan-rekan. Nah, itulah prinsip kerja daripada instruksi timer atau time X ya. Kalau time X berarti kalau pakai time biasa ininya tipenya adalah BCD. Kalau time X berarti dia menggunakan hexa gitu ya. Itu intinya apa? Pewaktunya gitu ya. Jadi menggunakan sistem hexa. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Tidak lupa kritik dan sarannya untuk membangun channel kita untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selamat menonton, selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam prestasi.